yang bertolak belakang, yang bertentangan dengan seruan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka padanya hakikatnya merupakan seruan dan ajakan kepada kerusakan. Demikian pula berbagai macam ideologi dan pemikiran yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ideologi dan pemikiran yang batil dan sebagai ajakan kepada kerusakan, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme, pluralisme, kapitalisme, sekularisme dan sebagainya merupakan ajakan dan seruan kepada kerusakan. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi, sedangkan mereka sebelumnya berada dalam kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kondisi mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, barang siapa yang mengajak untuk mengikuti selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang mengadakan kerusakan. Masyaallah muslimin wal muslimat yang salat ini yang berbahagia, khatib berwasiat baik kepada diri khatib sendiri maupun kepada para hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa adalah solusi untuk menghadapi berbagai macam problematika dan masalah di dunia ini. Di mana hidup di dunia ini penuh dengan problematika dan masalah. Lepas dari masalah yang satu, ada lagi masalah yang lain. Jalan keluarnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula takwa merupakan kunci meraih rizki Allah Subhanahu wa taala dan akan memudahkan segala urusannya serta sebagai jalan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada jalan keluar dan akan memberikan kepada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah juga berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin wal muslimat sedang salat ini yang berbahagia. Idul Adha dan Idul Fitri adalah hari raya tetap umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli qaumin ida wa hadza iduna." Sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya dan inilah hari raya kita. Hari ini Idul Adha merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar, tsumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala hari nahar, kemudian hari qar setelah hari nahar. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari nahar, yaitu hari Haji Akbar. Hari kita, hari raya kita kaum muslimin berbeda dengan hari raya orang-orang kafir. Hari raya kita tegak di atas tauhid dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta bergembira di atas ketaatan kepadanya. Sedangkan hari raya orang-orang kafir tegak di atas kesyirikan dan di atas kemaksiatan dan waliyadzubillah. Dan hari raya ini merupakan hari raya pemerdekakan manusia dari perbudakan dan penghambaan kepada sesama makhluk menuju perbudakan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibad, ini ibadah dari ibad ila ibadah dari Rabbil ibad, untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama hamba menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya hamba. Masyaallah muslimin wal muslimat sedang salat ini yang berbahagia. Di antara ajaran Islam pada tanggal 10 Zulhijjah ini adalah melakukan salat Idul Adha dan berkurban, di mana ini merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan kepada kita nikmat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada al-kautsar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Al-kautsar artinya kebaikan yang banyak dan karunia yang melimpah, yang di antaranya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berupa sungai di surga yang bernama Al-Kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa nahrun a'tanihi lil jannah, abyadu min al-laban wa ahla min al-'asal, fihi duyuh 'anna ma ka'ana yujuz." Al-Kautsar
adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu di surga. Tak ada lebih tinggi daripada susu, lebih manis daripada madu, dan di sana terdapat burung-burung yang lehernya seperti leher unta. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Yang didirikan atas sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah sholat Idul Adha. Kemudian setelahnya Allah katakan wanhar, dan berkurbanlah. Yakni karena yang pula ditujukan kepadanya dan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dia dengan nama selainnya. Dan inilah hikmah dari berkurban. Jadi agar kita mengarahkan semua macam ibadah, baik doa, permohonan, berharap, ruku, sujud, bertawakal, berkurban, menyembelih dan ibadah-ibadah lainnya agar ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau manusia mengetahui hikmah dari kurban ini, maka tidak ada lagi sembelihan kurban yang mereka arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ramai dengan sebutan sesaji, tumbal dan sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan maksudnya salatku, kurbanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Rabbul Alamin. Tidak ada satu baginya, dan itulah yang diperintahkan kepada dan aku adalah dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat mereka yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan salat dan kurban secara bersamaan. Ini yang kata utamanya. Di mana di dalam salat dan pada keduanya terdapat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, lisan dan dengan anggota badan. Serta dalam kurban, di dalamnya terdapat pengorbanan terhadap harta yang di sisi lainnya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin wal muslimat sedang salat yang berbahagia, kurban juga disyariatkan agar kita terbiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih hewan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa idza hum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbirin." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan kurban agar mereka terbiasa menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka Tuhan adalah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah diri kepadanya dan diberikan kepada diri dan kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kurban untuk menyaksikan kaum musyrik yang mereka beribadah kepada selain Allah, menyebut nama selain ketika mereka menyembelih kurban mereka. Maka karena dalam Islam haram hukumnya memandang hewan yang tidak disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Innama harrama 'alaikum al-maytata wa ad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla bihi li ghayrillah. Faman yadhkurra ghayra baghin wa la 'adin fala ithma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi bangkai, darah, daging babi dan binatang yang tidak disembelih disebut nama selain Allah. Tapi barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya, sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian pula dalam Islam haram hukumnya mengkonsumsi hewan yang sengaja tidak disebut nama Allah ketika disembelihnya. Masyarakat muslimin wal muslimat sedang salat ini yang berbahagia, kurban juga mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat, sekaligus mengajarkan kita untuk bersabar. Seseorang dapat mengambil pelajaran dari sikap syukur yang ada dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau sungai Al-Kausar dan berbagai macam kenikmatan, maka beliau kemudian melaksanakan diri atas salat dan berkurban. Dan ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sabar diambil dari sikap Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika keduanya sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap inilah yang hendak dimiliki oleh seseorang dalam kehidupan dunia, di mana seseorang dalam kehidupan dunia terkadang sering mendapatkan kenikmatan dan terkadang mendapatkan musibah.
Dan jalan yang kita mendapatkan kenikmatan adalah bersyukur. Yang mana dengan syukur Allah Subhanahu wa taala jaga nikmat untuknya. Allah Subhanahu wa taala tambahkan dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang besar dan memberikan kepada dia kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan ketika mendapatkan musibah, sikap dan jalan yang adalah dengan bersabar. Karena dengan bersabar Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar untuknya dan meringankan batinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fa kana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan keadaan orang beriman, semua keadaan baik baginya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur, itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, itu pun baik baginya. Masyarakat muslimin wal muslimat sedang salat yang berbahagia. Qurban juga mengajarkan kita agar kita lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kecintaan kepada diri dan harta. Di mana dalam qurban seorang rela mengeluarkan hartanya dalam jumlah besar untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap dermawan karena di dalam qurban kita pun disyariatkan bagi-bagikan hewan qurban dagingnya kepada orang sekitar kita, diri kita dan keluarga berhak memakannya dan kemudian kita distribusikan, kita bagikan kepada orang-orang yang di sekitar kita, kepada tetangga, kepada kerabat, kepada teman, dan kita sisihkan pula untuk kita sedekahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa dakhilu wa tasaddaqu," makan, simpan dan sedekahkanlah. Sehingga dengan kurban hubungan kita dengan masyarakat menjadi baik. Sampai kita juga mengajarkan kepada kita untuk mau berkorban. Karena Islam terdekat dengan ilmu dan jihad. Ilmu dengan kita sebarkan, ilmu ke tengah-tengah umat dan dengan jihad. Dan dalam jihad terdapat pengorbanan jiwa, raga dan harta. Dan berkorban adalah kita untuk mau berkorban. Di dalam kurban juga terdapat sikap menghidupkan sunnah bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana beliau yang menyembelih, ketika menyembelih hewan kurban yang menjadi tebusan bagi anak yaitu Nabi Ismail alaihissalam pada hari Ahad, kemudian Allah perintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jejaknya. Allah berfirman, "Allah wahai ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada ikutlah agama Nabi Ibrahim yang hanif dan bukanlah yang termasuk orang-orang yang berseru kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dan faedah kurban lainnya adalah agar kita berbagi kepada saudara kita yang di sini, menyambung tali silaturahim, menguatkan ukhuwah Islamiyah dan sekaligus menyenangkan saudara kita kaum muslimin dan kita sama-sama saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul a'mali idkhalus surur 'ala al-mu'min kasawt awradah aw asybata jum'adah aw qadha lahu hajah." Amalan yang paling utama adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang beriman, menutupi auratnya, menghilangkan laparnya dan memenuhi hajat dan kebutuhannya. Dan masyarakat muslimin wal muslimat sedang yang berbahagia, kurban karena sebagai syariat dan syiar Islam, maka melakukannya merupakan bentuk pemuliaan syiar Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan ketakwaan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikian perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka yang demikian itu timbul karena adanya takwa dalam hati. Masyarakat muslimin wal muslimat sedang salat yang berbahagia. Di hari ini dan hari sebelumnya kita disyariatkan untuk bertakbir, disebut dengan takbir muqayyad. Di samping ada juga takbir mutlak. Takbir mutlak yang kita baca pada 10 pertama bulan Dzulhijjah dan di sana ada takbir muqayyad yang dibaca selesai salat 5 waktu. Setelah kita mengucapkan astagfirullah, 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 Allahumma anta salam wa minka salam, wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita takbiran secara masing-masing bertakbir. Lafaznya Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh dua kali atau tiga kali Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd.
Imam Ahmad menanyakannya, berdasarkan hadis apa engkau berpendapat bahwa takbir diucapkan setelah sholat subuh, hari Arafah sampai hari Tasyrik? Kata Imam Ahmad, berdasarkan ijma, yaitu dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Tentang utama takbiran, Rasulullah SAW bersabda, "Ma hadza muhdirun qad ila musyrik, wa la tabaru kabirun qad ila musyrik." Tidaklah sama bertakbir sesuai dengan dirinya kabar gembira. Demikianlah tidak pula dia bertakbir melainkan akan diberikan kabar gembira. Dan ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah diberi kabar gembira dengan surga? Dia menjawab iya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang salat yang berbahagia, dalam khutbah ini ada aturan, ada sunnah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, yang diantaranya adalah saya kambing untuk satu keluarga dan tidak perlu dalam satu keluarga masing-masing anggota keluarga berkorban. Demikian pula ada yang patungan, yaitu unta dan sapi dari 7 orang dan boleh kurang dari ini. Demikian pula dalam kurban tidak boleh mengorbankan hewan yang ada cacatnya, yang kurang nilai yang dagingnya, seperti yang matanya sebelah yang tidak awalnya dua-duanya. Demikian pula yang jelas ini cacingnya, demikian pula yang sakitnya jelas sakitnya, dan yang sangat kurus. Dan aturan lainnya adalah usia hewan yang dikorbankan. Kalau unta 5 tahun, kalau sapi 2 tahun, dan kalau kambing setahun, sedangkan domba maka setahun atau mendekati setahun. Bisa 9, 8, dan ini kata sebagian ulama adalah 6 bulan. Sedangkan waktu menyembelihnya adalah selesai salat ini dan berlangsung terus hingga akhir hari tasyrik. Kata Rasulullah SAW, kullu ayyamin tasyrik dzabah. Semua hari tasyrik adalah hari berkurban. Dan wajib bagi yang berkurban membaca bismillah ketika memotong hewan kurbannya dan dari itu akan menambahkan Allahu Akbar. Dan kemudian ada beberapa ketentuan yang terkadang terjadi dalam kurban, di antaranya adalah menyembelih hewan yang cacat, kemudian juga mengasah pisau di hadapan hewan kurban, kemudian juga memulih hewan kurban sebelum nyawanya hilang, menyeret hewan kurban ke tempat sembelihan dan menyembelih dengan pisau yang tajam. Kadang ini sesuatu yang tidak. Masyaallah muslimin wal muslimat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanala al-huha wa la dima'uha wa la yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah dari kurban itu sekali tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa dari kamu. Ini menerangkan bahwa kurban maksudnya bukan semata-mata dibeli saja, tetapi melatih kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa amal saleh yang ikhlas itu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin wal muslimat yang berbahagia, di hari raya ini juga berkumpul seperti yang kita ketahui, berada di hari Jumat dan berkumpul 2 hari raya. Terkait dengan itu Rasulullah SAW bersabda, "Qad istama'a fi yawmin hadza idan, faman syaa'a ajza'ahu min al-jum'ah wa inna mujammi'un." Pada hari ini berkumpul 2 hari raya. Barang siapa yang sudah salat ini, karena Nabi SAW maka cukup baginya untuk tidak salat Jumat. Akan tetapi kami mengadakannya. Hadis ini menunjukkan bahwa jika sudah salat ini pada hari Jumat, maka tidak wajib baginya salat Jumat, ya namun wajib digantinya dengan salat duhur 4 rakaat. Dan bahwa bagi imam dilanjutkan mengadakannya untuk memfasilitasi mereka yang hendak salat Jumat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayahnya, taufiknya, dan tabat ala dinillah, teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan wafat di atas agamanya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menjadikan amal terbaik kita adalah pada bagian akhirnya, umur terbaik kita adalah pada bagian akhirnya, dan hari terbaik kita adalah hari ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menurunkan pertolongannya kepada saudara-saudara kita di Palestina, menghilangkan penderitaan mereka, memenangkan para mujahidnya, menerima syuhada mereka, dan membinasakan orang-orang Yahudi dan sesungguhnya dari kalangan kafir dan munafik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'a din. Allahumma inna la namliku li ahli fisin illa du'a wa ya rabbu la
ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء اللهم كن لهم عونا وسلاما كن لهم عونا ونصيرا اللهم انصرهم على عدوهم اللهم أسدد عليهم بدوا وسلاما اللهم أهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خاف واتقى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Santri yang belum pulang, kita beres-beres dulu. Insyaallah nanti nyembelih 1 sampai 2 kambing.